Bilang ada fungsi multivariabel di mana nilainya adalah sama dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat plus y. Terus step pertama dari soalnya diminta carilah titik kritis dari fungsi ini. Nah, titik kritis itu diidentifikasi dengan mengambil nilai gradien dari fungsinya. Gradien multivariabel, nabla dari f. Artinya kan do f do x terus do f do y dikali fungsi itu sendiri gitu. Nah, artinya kita kok kali fungsi itu sendiri kan udah ada f nya, sama aja. Nah, artinya kita cari do f per do x dulu. Artinya 2x ditambah y. Di bagian ini nggak ada komponen x ya. Terus kita cari juga do f per do y-nya. Yaitu adalah y ditambah 2y ditambah 1. X maksud gue. Nah, dari sini kita dapat satu equation bahwa nilai kedua ini nilainya adalah sama-sama 0. Oh iya, tadi gue belum tambahin bahwa kalau cari titik kritis itu adalah cari di mana nilai ini adalah 0 dan 0. Nah, artinya do f per do x ini harus nilai 0, ini juga nilainya harus 0. Artinya kita dapat sebuah system of equations di mana 2x plus y sama dengan 0 dan x plus 2y plus 1 sama dengan 0. Ini bisa gue rubah jadi x plus 2y sama dengan min 1 aja. Oke, kita jadiin sebuah persamaan eliminasi. X plus 2y sama dengan min 1. Nah, misalnya gue mau kaliin 2 yang atas. Nanti kan jadi 4x plus 2y sama dengan 0. X plus 2y sama dengan min 1. Kurangin. Kurang? Ya, kurang. Artinya 3x sama dengan 0 dikurang min 1. Artinya 1. X sama dengan 1 per 3. Nah, di saat X sama dengan 1 per 3, kita substitusiin aja nih fungsi yang pertama nih. Di saat X sama dengan 1 per 3, artinya kan 2 per 3 tambah Y sama dengan 0. Artinya Y sama dengan min 2 per 3. Artinya Y-nya adalah min 2 per 3. Artinya titik kritis yang mau kita evaluasi di sini adalah X, Y adalah 1 per 3 min 2 per 3. Itu untuk penentuan titik kritis. Nah, step 2 dari soalnya adalah selidikilah apakah titik tersebut titik minimum, maksimum, atau saddle point, atau bahasa Indonesia titik plana. Sebenarnya fun fact, kenapa disebut saddle point? Karena gambarnya, sebenarnya kalau kalian gambar, itu bentuknya adalah seperti tempat duduk kuda gitu. Saddle, literally seperti saddle. Makanya disebut saddle point. Mencari apakah titik ini adalah minimum lokal atau minima disebutnya, maksimum lokal atau maksima, atau sebuah saddle point. Itu caranya adalah menggunakan apa yang disebut sebagai second derivative test. Second derivative test. Dibilang gini, kita harus definisikan kedua turunan parsial keduanya. Kita ambil nilai fxx di saat x, y ini tadi, x misalnya x0, y0 gitu disebut. Gua tambah dengan gua kali dengan fyy saat x0, y0 juga. Nah, nilai ini gua kurangkan dengan fxy
X0, Y0. Ini di kuadrat tapi. Misalnya gue sebut ini semua nilainya adalah H. Nah, second derivative test bilang, kalau H ini nilainya positif, artinya dia akan menjadi maksima, atau titik lokal maksimum, atau minima, titik lokal minimum. Minima. Nah, kalau hanya kurang dari 0 atau negatif, maka bisa dipastikan ini adalah sebuah saddle point. Tapi kalau hanya sama dengan 0, maka uji ini tidak bisa dipakai. Uji ini tidak bisa dapat dipakai. Oke, kita coba langsung aja. Nah, kalau kalian tahu, fxx itu kan maksudnya sama aja kayak turunan parsial kedua f terhadap x. Ya kan? Ya udah. Karena kita tadi udah dapet nih do f per do x, 2x plus y, kita turunin sekali lagi terhadap x. Artinya kan jadi 2 doang ya. Nah, terus kita cari juga fyy. Fyy itu adalah do square f per do y squared. Nah, kita udah dapat do f per do y, kita turunin sekali lagi terhadap y. Artinya kan yang ada komponen y cuma ada 2y. Artinya jawabannya juga tetap 2. Artinya fxx dan fyy juga 2. Nah, tapi kita sekarang cari fxy. Yaitu sama aja kayak do f per do x do y. Diturunin terhadap x dulu, terus turunin terhadap y. Sebenarnya kalau dibalik juga bakal sama aja sebenarnya, tapi mau y dulu sama x sebenarnya sama aja. Sebenarnya cuma hanya beberapa fungsi yang kalau urutan turunan parsialnya dibalik jadi beda. Itu sebenarnya dikit. Jadi umumnya sebenarnya sama aja. Tapi gue ambil urutan do x do y dulu, artinya turunin terhadap x dulu baru y. Nah, kita langsung cobain aja. Artinya kan udah dapet nih do f per do x, 2x plus y. Gue turunin terhadap y. Nah, artinya kan 2x turunin terhadap y kan 0. Y itu jadi 1. Artinya fxy-nya 1. Nah, yaudah kita langsung masukin. Kita dapetin h sama dengan fxx, fyy, min ini. Artinya kan 2 dikali 2 dikurang 1 kuadrat. Nilainya adalah 4 kurang 1, yaitu 3. Nah, tadi seperti apa yang dibilang di sini, hanya kan ini positif ya. H ini positif, lebih dari 0. Artinya bisa dipastikan bahwa titik kritis ini adalah sebuah titik maksima atau minima. Bukan titik saddle point. Tapi kita lihat lagi soalnya, dia minta selidikilah apakah titik tersebut minimum atau maksimum lokal. Kita baru ngecoret kemungkinan bahwa dia titik pelana. Sekarang kita harus cari apakah dia minimum atau maksimum lokal. Nah, ini cara nyarinya adalah gini. Kalau kalian masih ingat kalkulus 1, representasi grafik dari turunan pertama suatu fungsi, misalnya fungsi ketutup gini deh. Nah, representasi dari turunan fungsi pertama itu kan adalah garis singgungnya ya, gradien garis singgungnya gitu kan. Itu turunan pertamanya. Tapi kalau turunan keduanya kan ngomongin apa yang kita sebut sebagai concavity. Artinya adalah bukan kelengkungan sih ya.
kayak kecenderungan suatu fungsi itu berbentuk kubah ke bawah atau ke atas gitu. Itu representasi dari second derivative. Nah, bisa kita lihat kalau ini kan sebuah fungsi kuadrat dengan nilai misalnya gue sebut sebagai ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai a negatif kan. Nah, saat lu turunkan 2 kali, nilai a yang akan lu dapatkan adalah nilai negatif. Nah, yang lu dapatkan adalah nilai negatif kan. Nah, artinya kalau nilai negatif, artinya kan ini adalah sebuah titik maksimum gitu loh. Jadi maksudnya untuk menentukan apakah suatu titik kritis ini adalah titik maksima atau minima, maka kita itu harus mencari apakah do f saat 1/3 sama min 2/3 ini keduanya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau sama-sama positif artinya ini minima. Kalau sama-sama negatif artinya maksima. Gitu. Ya udah tinggal kita cobain aja. Do f per do x kan 2x plus y ya. Nah, artinya ini 1/3 min 2/3 2x plus y. Turunan keduanya deh, sorry kok gue jadi ini sih. Turunan keduanya artinya kan do squared f. Artinya kan do squared f 1/3 min 2/3. Nah, ya kayak gini. Nah, artinya kan ini kita turunin terhadap x 2. Turunan kedua tiap ini harus positif atau harus negatif. Kalau dia nggak sama-sama positif atau nggak sama-sama negatif, artinya kayak misalnya terhadap x-nya positif tapi terhadap y-nya negatif, itu justru mendefinisikan kalau itu adalah titik plana gitu. Ya udah, kita langsung masukin aja, langsung coba turunin aja. Turunan kedua terhadap x dari f artinya 2x plus y, turunin lagi terhadap x artinya 2 ya, langsung 2, nggak ada x nggak ada y. Yang kedua juga turunin terhadap y, x plus 2y plus 1, kita turunin keduanya terhadap y artinya tetap 2 juga. Oke. Artinya kita dapetin bahwa artinya kita dapatkan bahwa turunan kedua dari fungsi ini pada titik ini itu sama-sama positif. Ini positif, ini positif. Artinya menandakan bahwa pada fungsi ini titik 1/3 dan min 2/3 saat x dan y ini ya, x dan y, artinya nilainya adalah artinya titik ini adalah titik minima gitu. Ini titik minimum lokal gitu gengs. Itu nomor 4. Ini nomor 5, kita harus evaluasi triple integral dari sebuah fungsi. Nah, di sini dibilang triple integral dari sebuah batas yang diberikan. Di sini kita sebut sebagai triple integral dari x, y, dan z, diferensial dari volume. Nah, tapi kita nggak boleh ngerjain ini dengan koordinat kartesian, tapi kita harus kerjain dengan cylindrical coordinates yang A dan spherical coordinates yang B. Aduh. Nah, kita kerjain yang untuk cylindrical coordinates dulu. Cylindrical coordinates itu kan merubah sebuah fungsi x, y, dan z menjadi fungsi dari r, theta, dan z. Oke. Di mana x itu adalah r cos theta dan y itu adalah r sin theta.
Nah, oke, kita lanjut aja. Dibilang jika G adalah volume benda pejal pada oktan pertama. Oke, nah definisi dari oktan pertama itu maksudnya adalah saat X itu positif, Y positif, Z positif, gitu. Itu maksudnya oktan pertama. Semuanya positif. Nah, artinya kita akan ngerubah bentuk triple integral ini X, Y, Z, dV menjadi sebuah fungsi koordinat silinder gitu kan. Nah, untuk koordinat silinder sendiri, artinya kan kita ngerubah ini menjadi sebuah fungsi integral, triple integral. X itu adalah R cos theta, Y itu R sin theta. Artinya kan R kuadrat cos theta sin theta dikali Z dikali R lagi karena perubahan dari Cartesian menjadi silinder. dr dz d theta. Ini bisa dibalik-balik aja sih kalau untuk dr dz d theta-nya. Nah, sebelum kita actually compute the integral, kita tentukan batas dulu. Yang pertama, batas untuk z-nya sendiri. Nah, dia bilang z itu harus lebih dari 0 kan? Z itu harus lebih dari 0. Artinya, kita dikasih tahu bahwa z itu diikat oleh persamaan ini. Artinya kan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 4. Nah, dalam koordinat silinder, x kuadrat plus y kuadrat itu kan jadi r kuadrat kan. Artinya r kuadrat plus z kuadrat sama dengan 4. Z kuadrat sama dengan 4, z kuadrat sama dengan 4. Z kuadrat sama dengan 4 min r kuadrat. Artinya z sama dengan akar 4 min r kuadrat. Nah, itu untuk batas untuk dz. Batas untuk dr-nya, artinya kita ngelihat dari besar R-nya. Kita ngelihat dari besar R-nya. Apa maksudnya? Kita ngelihat dari batas R-nya. R-nya itu karena ini sebuah bola dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kan sebenarnya bola dengan radius 2 ya. Artinya z-nya itu, artinya r-nya itu dari 0 sampai r sampai 2. Ini batas untuk r. Z itu batasnya 0, z sampai 4 min r kuadrat. Satu lagi batas untuk tetanya. Nah, tetanya itu jangan lupa bahwa dia di sini dibilang bahwa ini adalah oktan pertama. Kalau oktan pertama itu kan artinya hanya dari kuadran 1 kalau dilihat dari bidang XY. Bidang datar XY. Artinya kan kalau kuadran 1 itu kan artinya cuma dari 0 theta sampai pi per 2 gitu loh. Nah, artinya ini batas ketiganya kita udah dapat. Ya udah, we actually compute the integral. Artinya ini semua menjadi, gue mau misalnya z dulu, karena kan z itu dalam fungsi dalam batas-batas integralnya sebagai sebuah fungsi. Artinya kalau bisa duluan. Artinya gue mau tetanya terakhir. 0 sampai pi per 2. 0 sampai 2. 0 sampai akar 4 min r kuadrat. Artinya jadi r pangkat 3 z cos theta sin theta dz dr d theta. Ya kan? Oke, kita pertama integralkan terhadap z. Artinya kan integral dari z, ini kan z doang ya.
Kalau kita integralin sekali, artinya jadi setengah z kuadrat. Artinya jadi integral dari 0 sampai pi per 2, integral dari 0 sampai 2. Nah, ini jadi setengah z kuadrat r pangkat 3 cos theta sin theta dengan batas 0 sampai akar 4 min r kuadrat dr d theta. Nah, nilai ini akan jadi kalau dibatasi z kuadrat kalau z-nya 0 kan jadi 0. Artinya ini doang, jadi akar dari 4 min r kuadrat. Nah, tapi ini dikuadratkan secara integralnya. Artinya kan jadi setengah r pangkat 3 dikali 4 min r kuadrat cos theta sin theta dr d theta. Ini 0 pi per 2. 4 min r kuadrat. Nah, ini kita bisa masukin lagi. Jadi double integral 0,2 setengah r pangkat 3, artinya jadi 2 ya. 2 r pangkat 3 cos theta sin theta dikurang setengah r pangkat 5 cos theta sin theta dr d theta. Nah, integral kedua adalah dari R-nya sendiri. Evaluasi dari 0 sampai 2. 2R pangkat 3 kita integralkan kan jadi seperempat, artinya jadi setengah 1/4 R pangkat 4. Ya. Artinya ini jadi integral 0 sampai pi per 2. 2 itu jadi setengah ya. Setengah R pangkat 4 cos theta sin theta min 1/2 dikali 1/6 nih. 1/12. 1/12 R pangkat 6 cos theta sin theta. Evaluasi dari 0 sampai 2. D theta. Nah, nilai ini artinya, karena kalau kita masukin 0 ini semua jadi 0, artinya tinggal masukin 2-nya doang. R pangkat 4, artinya 2 pangkat 4, 16 bagi 2, 8. 8 cos theta sin theta min 1/12 R pangkat 6. 1/12 2 pangkat 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 bagi 12. Mana kalkulator gue? 64 bagi 12, kita dapetin 16/3. 16/3 cos theta sin theta. Oke, 8 itu kan sama aja kayak 24/3 ya. Gue ganti aja 24/3. Nah, kita kurangin deh. Artinya kan jadi 8/3 cos theta sin theta d theta. Nah, ini nilai ini integralin sekali lagi terhadap theta. 0 dari 0 sampai pi per 2. Nah, untuk ini sendiri kita itu bisa ngerubah bentuk salah satu dari cos theta-nya atau dari sin theta-nya. Atau mungkin kita pakai nah, untuk ngerjain integral ini 8/3 cos theta sin theta d theta. Nah, ini kan sebenarnya mungkin pikiran pertama kalian untuk menggunakan integral parsial gitu. Bukan integral parsial, integration by parts. Tapi sebenarnya nggak harus. Kita bisa gunakan teknik integrasi lain di mana merubah ininya, d theta-nya kita rubah. D theta-nya kita rubah
dθ kita rubah, pasti kalian tahu kalau cos theta d theta itu kan sama aja kayak d sin theta. Nah, ya kan? Coba turunin sin theta, pasti kalian dapetin cos theta d theta. Nah, artinya kita bisa ngerubah si d theta menjadi integral 0 pi per 2 dari 8/3 sin theta d sin theta. Nah, artinya dapetin deh. Artinya jadi 8/3 kali setengah sin kuadrat theta. Evaluasi dari 0 sampai pi per 2. Nah, sin 0 itu kan 0. Dan sin kuadrat dari pi per 2 atau sin kuadrat dari 90 itu 1. Artinya, kalau kita evaluasi ini kan jadi 8/3 kali setengah kali 1. Kali 1, ya udah. Artinya 8/3 kali setengah doang jawabannya. Artinya jadi 8/6 atau 1/3. Inilah jawabannya. Ini untuk yang A. Lanjut untuk yang B. B itu soalnya sama persis kan. The triple integral dari G untuk X, Y, Z dV, D volume, dengan boundary bahwa X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4, tapi perbedaannya adalah kita harus mengerjakan B dengan sistem spherical coordinates dibanding yang A tadi dengan cylindrical coordinates. Kita definisikan dulu X, Y, Z dalam spherical coordinates. Nah, kalau kalian masih ingat, spherical coordinates itu untuk X itu menjadi R sin R cos dulu ya. Oh ya, sebelumnya spherical coordinates itu kan merubah dari X, Y, dan Z menjadi fungsi R, theta, dan ini apa gue nggak tahu sebutnya apa, tapi pokoknya itulah. Nah, kita tahu X ini namanya, X ini dalam spherical coordinates itu dirubah menjadi R cos theta sin ini. Nah, ini gue sebut sebagai ini aja ya. Y itu didefinisikan sebagai R sin theta sin ini. Nah, Z itu juga menjadi R cos cos ini. Nah, ya. Nah, oke, kita lanjut aja. Nah, untuk satu properti triple integral dari spherical coordinates bilang kalau X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu bakal jadi R kuadrat. Ini sesuai dengan apa yang kita definisikan sebagai equation of sebuah bola gitu. Bersama sebuah bola ya bentuknya kayak gini. Coba cek aja kalau nggak percaya. Nah, oke. Step kedua dari sini adalah kita tentukan batas-batasnya. Karena ini adalah fungsi dari R, theta, dan ini. Fungsi ini, dan ini. Artinya kita definisikan batas dari R dulu. Nah, ini kan udah jelas fungsi bola ya. Artinya R-nya dari 0 sampai 2. Kenapa dari 0, Kak? Kenapa nggak min 2? Karena dia bilang dari oktan pertama. Artinya harus dari 0. Nggak boleh negatif. Yang kedua adalah theta. Theta sama kayak tadi. Dari 0. Theta pi per 2. Nah, untuk ini, itu dia bilang, ini kan integralnya dari gini ya. Kalau kita gambar dari 3 akses, untuk yang ini, itu kan itu kan batas dari sini, dari atas ke bawah. Nah, karena oktan pertama itu yang ini doang, artinya masih sama.
Artinya ini dari 0 sampai pi per 2 juga. Cuma 90 derajat. Kalau kita penuh jadi bola, itu 180. Artinya ini juga dari 0 sama pi per 2. Gitu. Oke, karena kita udah tentuin batasnya, oke kita langsung compute integralnya aja. Dari 0 sampai pi per 2. Integral dari 0 sampai pi per 2 juga. Integral dari 0 sampai 2. Nah, bentuk dari spherical coordinates adalah ngerubah misalnya integral fx, y, z. Itu kan ngerubah dari integral triple integral dari f fungsi r theta sama ini dikali r kuadrat sin itu, r kuadrat sin ini. Nah, gitu kan. Artinya karena ini x, y, z, kita artinya kan x, y, z artinya 3r. R pangkat 3 cos theta sin theta sin ini kuadrat cos ini. Nah, gitu kan. Dikali r kuadrat sin ini. dr d theta d ini. Wih, panjang banget integralnya. Ini gue simplifikasi dari 0 pi per 2, 0 pi per 2, 0, 2, R-nya ada 5, R pangkat 5, cos theta-nya itu cuma 1, cos theta sin theta, sin ini pangkat 3, sama cos ini, dr, d theta, d ini. Oke, kita hitung integral pertamanya dulu. Tadi kan jadi integral 0 pi per 2, 0 pi per 2. Nah, ini integral pertamanya terhadap R. Kita bisa lihat di sini R-nya cuma satu komponen. Artinya kita integralkan nggak. Kita tidak anggap yang lainnya sebagai fungsi dari R, karena emang bukan fungsi dari R. Kita integralin, artinya kan R pangkat 5 integralnya jadi 1/6 R pangkat 6. 1/6 R pangkat 6 cos theta sin theta sin ini, sin pangkat 3 dari ini, cos ini, dievaluasi dari 0 sampai 2, d theta d ini. Oke, kita langsung masukin aja. Masih sama lagi, double integral 0 pi per 2, 0 pi per 2, 1/6 R pangkat 6. Dievaluasi dari 0 sampai 2. Kalau R gue masukin 0, ya 0. Artinya minusnya abaikan aja. Yang bagian minusnya. Nah, tapi 2 pangkat 6 nih. 2 pangkat 6, 2, 4, 8, 16, 32, 46. 64. 64 bagi 6 itu adalah 64 bagi 6. 64 bagi 6 itu 32/3. Artinya, gue bisa tulis jadi 32/3. 32/3 cos theta sin theta. Sin 3 ini. Cos ini. D theta D ini. Nah, ini kita compute integral keduanya. D theta ini karena ada 2 perkalian cos theta sin theta di sini, cos ini bisa gue rubah jadi d sin theta. 32/3 sin theta sin ini pangkat 3 cos ini d sin theta d ini. We compute the integral 0
pi per 2, jangan lupa. Oke, 0 sampai pi per 2. 32 per 3. 3 per 2 per 3 dikali setengah sin kuadrat dari theta. Sin pangkat 3 ini, cos ini, dievaluasi dari 0 sampai pi per 2. D ini. Integral 0 pi per 2, 32 dibagi 2, 16 per 3 kan. 16 per 3, 16 per 3, terus kita evaluasi sin kuadrat dari 0 sampai pi per 2. Pi per 2 90, sin kuadrat dari sin 0 kuadrat itu 0, artinya kita nggak perlu negatifnya kita biarin aja. Nah, sin kuadrat itu kan 1. Sin kuadrat dari 90 kan 1. Artinya, ya udah, hilang aja. 16 per 3 dari sin pangkat 3 dari ini, cos ini, D ini. Nah, dari sini kita integralin sekali lagi dengan merubah D ini lagi dengan teknik yang sama. 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai pi per 2, 16 per 3 sin D sin ini. Nah, terus kita hitung integral terakhir kita dengan sin pangkat 3 kita integralin terhadap D sin ini. Artinya karena ini pangkat 3 kan jadi pangkat 4, seperempat pangkat. Jadi seperempat 16 per 3 sin pangkat 4 ini dievaluasi dari 0 sampai pi per 2. Nah, seperempat dikali 16 per 3. 16 bagi 4 itu 4. 4 per 3. Nah, sin pangkat 4-nya sendiri, kalau sin pangkat 4 kan dari 0, ya 0. Sin pangkat 4 dari pi per 2, ya 1 pangkat 4. Ya 1 juga. Artinya, maka jawabannya juga 4 per 3. Nah, kalau kalian ragu jawabannya benar apa enggak, sebenarnya kalian tinggal bandingin aja sama jawaban pertama kalian yang cylindrical coordinate.